Itu yang dibilang Wahabi itu. Yang urus semua Masjid Haram dan Masjid Nabawi, Wahabi. Sampai kadang-kadang saya tanya orang nggak bisa jawab ini. Kalau antum tuduh-tuduh Mekah dan Madinah itu Wahabi, tahu nggak itu Mekah tempat lahirnya Nabi SAW? Dan 13 tahun dakwah Nabi SAW di sana. Tahu nggak Madinah itu ada rumahnya Nabi SAW dan 10 tahun syariat disempurnakan di sana. Sudah tahu belum itu? Tahu. Baik. Masuk akal nggak dua tempat Nabi lahir dan Nabi meninggal ini dan syariat sempurna di sana Allah biarkan sembarangan orang yang memegangnya? Secara akal, nggak mungkin. Dari mana istilah Wahabi? Dari Syiah. Karena yang paling banyak membongkar kedok mereka, yang mencaci maki sahabat, mengatakan Quran kurang, yang menjaga kemurnian Islam memang Mekah sama Madinah sekarang. Memang di bawah naungan kerajaan Saudi itu fakta lapangannya. Nggak bisa dipungkiri masalah itu. Tapi mereka mengklaim sembarangan, mengatakan ini Wahabi ini garis keras segala macam. Masuk akal nggak dua tempat Nabi lahir dan Nabi meninggal ini dan syariat sempurna di sana Allah biarkan sembarangan orang yang memegangnya? Secara akal, nggak mungkin. Secara akal, nggak mungkin, nggak mungkin. La haula wa la quwwata illa billah. Tanya dalilnya mana? Jangan ikut-ikutan. Makanya saya ingatkan kepada antum juga dan kepada semuanya yang hadir maupun yang tidak hadir, yang mendengar di luar, bahwa agama Islam agama ilmu, agama dalil, bukan ra'yu, bukan pendapat, bukan perasaan, bukan kata syekh, bukan kata ustadz, bukan kata guru, bukan kata imam, bukan. Dalil. Dan agama kita bukan berdasarkan ra'yu, tapi agama kita berdasarkan wahyu. Ra'yu artinya pendapat dan akal pikiran. Agama kita berasal dari Allah. Maka kewajiban kita adalah untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah. Walaupun secara ra'yu kita mungkin ya kita tidak bisa mencernanya. Makanya berapa banyak terkadang perkara-perkara yang sulit sekali untuk dicerna oleh akal kita. Tapi tentunya orang yang beriman dan bertakwa akan berkata sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Iya. Kenapa demikian? Karena ia beriman bahwa Allah lebih tahu dari hambanya. Bahwasanya ilmu Allah meluasi segala sesuatu. Sedangkan ilmu kita sangat sempit sekali. Akal kita sangat terbatas sekali. Maka apabila akal kita memikirkan sesuatu yang bukan ya di luar kemampuannya, pasti akan rusak. Kan agama kita bukan berdasarkan ra'yu, tapi agama kita berdasarkan wahyu. Ra'yu artinya pendapat dan akal pikiran. Maka apabila akal kita memikirkan sesuatu yang bukan ya di luar kemampuannya, pasti akan rusak. Pasti akan rusak. Nah, dengar itu. Beragama itu dengan dalil, bukan dengan logika, bukan dengan akal, bukan dengan ra'yu. Sekarang, tolong datangkan, tolong perlihatkan mana dalil yang mengatakan bahwa orang-orang yang menjaga dan memelihara tanah haram pastilah orang-orang yang benar. Bahwa orang-orang yang berdiam di tanah haram pastilah orang-orang yang benar. Mana dalilnya? Mana ayatnya? Mana hadisnya? Di sini kami hanya ingin mengingatkan fakta sejarah bahwasanya Ka'bah Al-Musharrafah sekitar 400 tahun lebih dijaga dan dipelihara oleh kaum musyrikin. Semenjak Amr bin Luhai kembali dari Syam membawa patung Hubal, semenjak itulah orang-orang di Jazirah Arab menyembah berhala, menyembah patung. Tak terkecuali orang-orang yang berdiam di Makkah Al-Mukarramah. Bahkan ketika terjadi Fathu Mekah, ditemukan sekitar 360 patung berhala.
Dan di sini juga kami ingin mengingatkan bahwa madhab yang diusung oleh rezim yang berkuasa sekarang di Saudi Arabia adalah madhab yang baru. Madhab yang berkembang seiring dengan bercokolnya dinasti Saud di Jazirah Arab. Yang mana dinasti Saud ini didirikan oleh Muhammad bin Saud yang berkolaborasi dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka mengadakan kesepakatan Muhammad bin Abdul Wahab mendukung penuh pendirian dinasti Saud. Dan Muhammad bin Saud membantu penyebaran mazhab Muhammad bin Abdul Wahab yang diadopsi dari paham Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan pengikut-pengikutnya. Dinasti ini pernah berkuasa di Dir'iyah, kemudian runtuh, kemudian bangkit lagi di Najd, kemudian runtuh, kemudian pada tahun 1932 didirikan lagi, dibangkitkan lagi oleh King Abdul Aziz sampai sekarang, dan King Abdul Aziz menjadikan madhab Muhammad bin Abdul Wahab sebagai madhab resmi kerajaan. Andai suatu saat dinasti Saud runtuh lagi, maka madhab ini pun kemungkinan besar akan tersingkirkan. Walhasil kami memohon kepada Anda dengan sangat hormat agar Anda membuatkan daftar ulama besar yang pernah tinggal di Mekah dan di Madinah dari abad ke abad, dari masa ke masa, dari generasi sahabat sampai generasi sebelum bercokolnya dinasti Saud di Jazirah Arab. Kemudian tunjukkan kepada kami dari daftar yang Anda buat itu, mana ulama yang mengatakan bertawasul atau berdoa dengan ucapan ya Allah dengan jah Rasulullah umpamanya itu adalah perbuatan syirik. Mana di antara mereka yang mengatakan bahwa memahami ayat-ayat mutasyabihat wajib dengan zahir lafaznya? Mana di antara mereka yang mengatakan peringatan Maulid baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perbuatan bid'ah dolalah? Mana di antara mereka yang mengatakan kubah-kubah yang ada di Ma'la, di Baki, dan yang di pekuburan-pekuburan kaum muslimin yang lain wajib diruntuhkan? Mana di antara mereka yang mengatakan berpergian menuju kubur baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau kubur para nabi yang lain atau kubur para ulama, para aulia, para solihin merupakan perbuatan yang munkar? Selanjutnya berkenaan dengan julukan Wahabi untuk mazhab tersebut, apakah berasal dari Syiah atau Yahudi atau yang lain? Insya Allah akan kita kupas pada video yang akan datang. Yang jelas kepada sahabat Aswaja dimanapun berada yang belum subscribe channel kami, silahkan segera subscribe. Yang sudah subscribe silahkan like dan share setiap video-video kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.